Halo halo? Oke, baik. Ya, Bapak silakan Ibu Bapak. terima kasih Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu, mungkin di sini ada, Ketua PT GMI, Ketua Umum mungkin lagi ada di, ruang Zoom yang sebelah, Pak Deru juga ada di sana. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu, ini DPD, DPC dari PT GMI, Persatuan Terapis Gigi, Mulut, Indonesia. Mungkin ada yang terhormat tim teknis atau Bu Tince, Dokter Tince mungkin ada. Ini Dokter Tinja tidak ada, Bapak. Kemarin beliau gimana Bu? Sorry. Materinya Dokter Tince kemarin, Pak Holi. kemarin Bapak Sudah. materi Oke. Dokter Tinja. Iya. Iya. Sudah. Jadi ini ceritanya DPC ya Bapak Ibu ya, atau PJT nanti ya di lapangan, PJT Iya, teknis itu. eksaminator Pak, Eksaminator. eksaminator ya, seluruh Indonesia. Oke Bapak Ibu, pertama izin saya memperkenalkan diri, saya Holi Arif Wibowo, saya tim teknis dari Biomedis. Saya mohon maaf bahwa pelatihan kali ini hanya melalui media daring. Kemudian saya juga mohon maaf, teman-teman PJ Biomedis waktu itu tidak terinfo, jadi tadinya mau berencana presentasinya per provinsi, tetapi karena tidak terinfo dan infonya mendadak diterima oleh PJ Biomedis, jadi dibuat acaranya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita live saja. Izin saya akan share materi Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Pak, sudah. Sudah. Baik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini mungkin sudah dijelaskan ya sebelumnya oleh fasilitator sebelumnya atau pembawa materi sebelumnya Bapak Ibu tentang SKI ini. Tapi mungkin saya refreshing sedikit ya Bapak Ibu. Jadi SKI ini adalah kelanjutan dari Riskesdas. Kalau sebelumnya namanya Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Badan Litbang, Kementerian Kesehatan. Litbang itu penelitian dan pengembangan kesehatan. Karena Badan Litbangnya sudah bertransformasi sejak adanya BRIN, maka Badan Litbangnya bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Nah, oleh karena itu Riskesdasnya pun juga bertransformasi menjadi Survei Kesehatan Indonesia. Jadi ke depan nanti kita akan menyingkat ini menjadi SKI Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyampaikan SKI adalah Survei Kesehatan Indonesia. Nah, survei ini adalah survei lanjutan dari Riskesdas digabung dengan survei-survei indikator lainnya, survei kesehatan indikator lainnya, termasuk di dalamnya ada SSGI atau survei stunting yang jumlahnya cukup besar. Lanjut saja untuk pembahasan siang hari ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita harus bertemu di siang hari menggunakan media daring dan di hari libur, tapi kita harus terus berjalan karena tanggalnya juga terus berjalan. Jadi ada deadline-nya. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini, siang menjelang sore ya Bapak Ibu, kalau di Indonesia Timur sudah sore. Oke, ada pertama adalah konsep desain survei dan metodologi, pengorganisasian dan alur laboratorium lapangan. Nah, ini Bapak Ibu semua mungkin akan berfokus di titik ini. Kemudian kelengkapan dokumen biomedis, dan yang terakhir adalah penanganan limbah biomedis. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa disebutnya biomedis? Nanti saya coba jelaskan. Ada slide berikutnya. Kita masuk ke konsep desain, survei, dan metodologi. Jadi mungkin ini juga sudah disampaikan oleh bicara sebelumnya atau fasilitator sebelumnya, bahwa tujuannya adalah ini Bapak Ibu. Pertama adalah menilai status kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua menentukan indeks pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini bisa sampai tingkat kabupaten kota.
Yang ketiga adalah memberikan gambaran permasalahan morbiditas dan faktor risiko pada tingkat nasional berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, manfaatnya ini sebagai data dasar dan penyusunan program RPJMN 2024 sampai dengan 2029. Jadi Bapak Ibu semua, data ini dibutuhkan untuk sebagai data dasar penyusunan program 5 tahun ke depan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai data ini itu tidak valid. Apa saja yang menyebabkan data tidak valid? Itu ada beberapa hal, misalnya tidak terlatihnya tenaga pengumpul data, atau tidak standarnya peralatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita kumpulkan Bapak Ibu semua pada ruangan Zoom ini agar kita menstandarkan semuanya, kemudian metodenya baku, valid, dan datanya betul-betul dikumpulkan dengan cara yang benar. Suaranya di unmute. Yang kedua adalah melakukan evaluasi pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, ini melakukan evaluasi 5 tahun ke belakang ya Bapak Ibu. Jadi apakah pembangunannya kita sudah baik atau belum, ini kita evaluasi bersama. Kemudian sebagai data baseline dan capaian beberapa indikator SDGs. Untuk provinsi dan kabupaten kota, data ini juga dibutuhkan sebagai data dasar untuk penyusunan program pembangunan kesehatan di masing-masing daerah. Nah, kalau kita lihat, nah ini Bapak Ibu semua, mungkin peta ini juga sering dilihat ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa survei kesehatan Indonesia itu cukup besar dan ada 2 survei yang besar lainnya, ya ini adalah SSGI atau stunting. Nah ini kalau kita lihat, ini ada 345.000 rumah tangga yang biasa, kemudian ada yang termasuk rumah tangga balita. Jadi kalau di jumlah total sampel SKI kali ini adalah 586 responden rumah tangga, di mana di antara 586.000 ada 25.000 ruta yang terpilih sebagai ruta biomedis. Ruta itu rumah tangga ya Bapak Ibu, yang nanti juga ini akan diperiksa gigi mulut. Jadi Bapak Ibu semua, ini hanya akan berfokus di 25.000 rumah tangga Bapak Ibu. Jadi kita akan berfokus di titik ini. Nah, jadi coba saya sampaikan ya, tadi tujuannya adalah melihat status kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi kalau melihat status masyarakat kesehatan Indonesia, idealnya kita akan melakukan pemeriksaan dari Sabang sampai Merauke, atau kita analogikan kita penduduk Indonesia 250 juta orang gitu ya. Jadi kita harus periksa 250 juta orang gitu. Tetapi itu hampir mustahil dilakukan. Jadi ada faktor keterbatasan waktu, anggaran, biaya, kondisi geografis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu metode yang dipilih adalah sampling atau sensus ya. Jadi hanya sampling, hanya rumah tangga yang terpilih saja, yang itu nanti akan mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk kegiatan biomedis dan gigi mulut itu keterwakilannya di sampling ini hanya mewakili nasional, dan ini hanya 25.000 rumah tangga. Artinya, jadi Bapak Ibu, 25.000 rumah tangga ini akan mewakili 250 juta orang. Jadi kalau sampai datanya tidak valid, maka atau datanya tidak akurat, maka kebijakan yang diambil ke depan 5 tahun ke depan itu menjadi juga tidak akurat dan tidak tepat. Jadi akan terjadi pemborosan anggaran, kemudian pemborosan waktu, dan lain-lain sebagainya karena datanya tidak valid. Tadi apa saja yang menyebabkan data tidak valid? Misalnya peralatannya tidak standar, tata cara pengumpulan datanya tidak baik, dan mungkin tidak dilakukan pengumpulan data secara jujur gitu, misalnya diisi di bawah pohon dan lain-lain. Itu ada berbagai macam hal yang menyebabkan data tidak valid. Oleh karena itu kita melatih Bapak Ibu semua di sini di ruangan Zoom ini supaya semua persepsinya sama, semua standarnya sama, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, nah ini sampel biomedis, jadi kita hanya keterwakilannya hanya 25.000 rumah tangga atau 2.500 blok sensus. Nah, secara administratif kita menghitungnya satu rumah tangga itu terdiri dari 3 anggota rumah tangga. Jadi nanti di lapangan bisa lebih Bapak Ibu, tapi ini secara administratif perhitungan anggaran dan lain-lain kita menghitungnya rata-rata 3. Jadi mungkin ada yang kurang dan mungkin ada yang berlebih. Jadi nanti siapapun yang memenuhi syarat sebagai BS terpilih, memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, maka mereka berhak untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Ini ada yang drawing. Oke, terus kemudian mohon maaf jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu.
Jadi total perkiraan sampel biomedis adalah 75.000 responden. Jadi Bapak Ibu semua, tim TGM itu akan meriksa 75.000 responden dari 250 juta orang Indonesia. Nah, ini berikut adalah sebarannya Bapak Ibu, di mana saja sih 25.000 rumah tangga tersebut. Ini ada dari Sabang sampai Merauke. Dan siapa yang melakukan hal ini? Yang melakukan sebaran ini adalah BPS Bapak Ibu. Jadi bukan dari camat, bukan dari BKPK yang memilih, bukan dari Kementerian Kesehatan, tetapi ini dari BPS datanya. Jadi datanya betul-betul blind, kami tidak memilih responden tertentu, jadi ini murni dari BPS. Jadi nanti ada keterwakilan dari usia muda sampai usia tua, ada keterwakilan dari penduduk desa sampai kota, dan lain-lain semuanya. Dari tingkat pendidikan itu semua ada keterwakilannya, sehingga sampelnya atau orang yang terpilih itu mewakili penduduk Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam pokok bahasan kedua, Bapak Ibu. Nah, ini pengorganisasian dan alur laboratorium lapangan. Mohon maaf, ini ada yang coret-coret ya. Oke, kemudian kita masuk pengorganisasian lapangan. Nah, dalam struktur organisasi kegiatan SKI ini, Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Nanti ada yang namanya PJO atau penanggung jawab operasional provinsi, ada penanggung jawab operasional kabupaten kota, ada penanggung jawab administrasi dan logistik atau yang biasa kita singkat sebagai PJAL. Ada PJAL provinsi, kabupaten kota, dan lain-lain. Nah, itu masing-masing punya tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu semua. Kalau boleh saya bold, kita kelompokkan, yang berwarna kuning ini adalah yang berkaitan dengan biomedis. Jadi yang tidak berwarna kuning ini adalah yang berkaitan dengan blok kesmasnya. Nah, kalau kita mau ambil kata kuncinya di sini adalah berkoordinasi. Jadi semuanya adalah koordinasi. Jadi titik kritis pada kegiatan SKI ini adalah koordinasi. Jadi diperlukan koordinasi yang kuat baik antara provinsi, kabupaten kota, baik antara PJO, PJAL, tenaga pendamping, mau PJT ini ya, penanggung jawab teknis, maupun nanti tenaga nakes maupun tenaga TGM. Ini Bapak Ibu semua tugas dan tanggung jawabnya. Ini nanti materinya bisa saya share Bapak Ibu. Nah, ini kita nanti juga dibantu oleh nakes pendamping. Nakes pendamping itu tenaga kesehatan, ada dokter, analis, dan perawat. Jadi ini juga tujuannya sama, rata-rata berkoordinasi. Nah, apa yang Bapak Ibu tugas dan tanggung jawabnya ada di titik ini. Jadi Bapak Ibu pertama berkoordinasi juga dengan PJT Kap Kota untuk membuka laboratorium lapangan. Kapan waktunya? Kemudian berkoordinasi dengan tim enumerator dalam pelaksanaan laboratorium lapangan. Jadi mana meja untuk pendaftarannya, mana meja untuk pemeriksaan giginya, mana meja untuk pemeriksaan sampel biomedisnya, dan lain-lain. Berkoordinasi dengan enum penghubung. Jadi nanti apa itu enum penghubung nanti saya jelaskan, untuk menyemangati responden untuk datang ke lab lapangan. Berkoordinasi dengan dokter bila mana Bapak dan Ibu TGM perlu merujuk responden. Jadi nanti ada formnya. Kemudian melakukan pemeriksaan gigi dan mulut responden di laboratorium lapangan. Nah, ini tugas pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi selain koordinasi, tugas lainnya adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu TGM yang ada di ruangan Zoom ini, itu adalah melakukan pemeriksaan gigi dan mulut responden di laboratorium lapangan. Nah, nanti dilengkapi dengan form gigi. Ini ada BG 01. Nanti diisi di situ di formnya tentang kesehatan gigi responden. Kemudian yang kedua adalah melakukan edukasi tentang kesehatan gigi tersebut. Jadi gigi mulut tersebut, jadi setelah diperiksa, Bapak Ibu memberikan edukasi nih ke responden. Jadi misalnya Bapak Ibu ini giginya berlubang, ini mungkin harus ditambah dan lain-lain. Atau Bapak Ibu ini mungkin harus diberi gigi palsu gitu ya. Dan lain-lain. Ini diberikan edukasi ke responden. Kemudian yang berikutnya adalah bersama dengan enumerator memastikan setiap tahapan pemeriksaan laboratorium lapangan itu sudah dilakukan oleh responden. Jadi tidak hanya gigi dan mulut saja Bapak Ibu, jadi membantu memeriksa si responden apakah sudah diperiksa diabetesnya, apakah sudah diperiksa HB-nya, apakah sudah diperiksa malarianya, dan lain-lain. Itu berkoordinasi bersama enumerator. Kemudian melakukan entry data dari form gigi tersebut. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pemeriksaan tadi menggunakan form gigi, nah hasilnya itu diinput Bapak Ibu, diinput ke sistem informasi yang telah disediakan.
Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan hasil kegiatan pada masing-masing blok sensus. Jadi kepada PTGMI secara berjenjang. Jadi Bapak Ibu mungkin membuat laporan, jadi berapa banyak responden yang berhasil diperiksa pada BS ini, kemudian berapa banyak yang dirujuk misalnya, atau berapa banyak yang menolak dan lain-lain, itu dilaporkan ke PTGMI secara berjenjang gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk timnya, jadi Bapak Ibu nanti bersama tim biomedis, Bapak Ibu TGM ini bersama tim biomedis. Jadi nah tim biomedis itu nanti ada tiga kelompok ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah enumerator. Nah, enumerator ini ada di semua blok, jadi baik blok Kesmas maupun blok biomedis itu ada tim enumerator. Tim enumerator terdiri atas 4 orang Bapak Ibu. Jadi berpendidikan background-nya adalah kesehatan Bapak Ibu. Jadi dimulai dari D3 kesehatan. Itu nanti tim enumerator ini akan mengumpulkan data atau pool data ke rumah-rumah responden. Jadi metodenya adalah melakukan wawancara, kemudian pengamatan dan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan di sini adalah antropometri. Ya, antropometri itu mengukur tinggi badan, berat badan, dan tensi Bapak Ibu. Itu dilakukan oleh enumerator. Mohon maaf, mic yang lainnya bisa terlebih dahulu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selain ada tim enumerator, nanti Bapak Ibu ketemu sama nakes pendamping. Jadi nanti kita akan dibantu oleh nakes pendamping. Nakes pendamping ini terdiri atas 3 orang. Ini disarankan berasal dari puskesmas terdekat dari blok sensus. Jadi ada dokter, analis kesehatan yang mengambil darahnya ini adalah analis flebotomis, kemudian ada perawat atau bidan dan lain-lain. Nah, ini berasal dari puskesmas blok sensus yang terpilih gitu ya. Nah, ini nanti akan membantu di kegiatan lapangan, baik dari anamnesanya, kemudian pengambilan darah, tata laksana, dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu juga nanti dibantu oleh petugas penghubung. Petugas penghubung ini bisa berupa kader atau perangkat desa atau staf puskesmas yang berdomisili di BS biomedis tersebut. Nah, nanti kita bisa kerjasama dengan enum penghubung ini yang nanti yang mengenal siapa respondennya. Bapak Ibu semua bisa bertanya. Tolong dipanggilkan misalnya si Fulan atau si Bapak Adi atau Bapak Budi, tolong panggil ke meja ini untuk diperiksa. Nah, itu bisa berkoordinasi dengan enum penghubung. Nah, ini kriteria inklusi dan eksklusi dalam kegiatan SKI, Bapak Ibu. Nah, kalau kriteria inklusinya, respondennya itu harus bersedia, sudah mendapatkan penjelasan tentang apa kegiatan SKI, kemudian tujuannya apa keuntungan yang akan diperoleh responden mengikuti kegiatan ini, yaitu sudah dijelaskan sebelumnya, dan kemudian bersedia ikut dengan bukti menandatangani inform consent. Kemudian setelah ditandatangani inform consent-nya, responden harus sudah diwawancara, diukur tinggi badan dan berat badannya, kemudian tensimeter dan lain-lain, ini di rumah tangga. Nah, khusus untuk pemeriksaan gigi mulut, ini ada kriteria inklusi tambahannya, ini umurnya 3 tahun atau lebih. Jadi kalau yang biomedis, responden biomedis, poin ketiga ini tidak ada. Karena semua umur kita periksa, tetapi khusus untuk gigi dan mulut, ini berumur 3 tahun atau lebih. Nah, untuk kriteria eksklusinya, ini nanti akan dieksklud oleh dokter di laboratorium lapangan. Yang pertama misalnya sakit berat. Nah, sakit berat ini bisa sesuai dengan kriteria dokter nanti yang melakukan anamnesa. Boleh misalnya stroke berat atau yang lain, misalnya TB gitu, penyakit TBC gitu. Nah, untuk yang TBC berat itu mungkin bisa dieksklud oleh dokter karena nanti nggak mungkin diperiksa giginya gitu, karena itu akan membahayakan tenaga TGM gitu misalnya. Itu bisa dieksklud oleh dokter. Kemudian memiliki riwayat pendarahan nanti karena akan diambil darah. Kemudian misalnya hemofili atau ITP. Misalnya yang lain mengidap penyakit kronis gitu misalnya, tetapi penyakit kronisnya yang minum obat secara rutin dan obatnya itu adalah pengencer darah. Nah, ini dieksklud karena nanti akan diambil darah, takutnya terjadi sesuatu yang yang tidak diinginkan. Jadi ini harus dieksklud oleh dokter. Nah, itu misalnya hipertensi dan harus minum obat yang pengencer darah, itu bisa dieksklud oleh dokter. Atau yang minum obat rutin tetapi tidak dieksklud, misalnya mohon maaf, misalnya ada responden HIV gitu, HIV, kemudian minum obat secara rutin kan, ARV, tetapi yang bersangkutan obatnya tidak berupa pengencer darah. Nah, itu boleh
terus dilanjutkan pemeriksaan biomedisnya. Kemudian atau keadaan lainnya atas saran dokter pada saat screening laboratorium lapangan. Jadi ini misalnya tensinya tinggi sekali gitu, kemudian tidak boleh diambil darah. Gitu. Nah ini boleh dokternya mengeksklud. Nah misalnya pada poin keempat ini tetap ingin diperiksa ke giginya, ya boleh saja. Ini nanti dokter akan mengarahkan ke oh ini yang aman untuk diperiksa gigi, tetapi tidak aman untuk diambil darah. Nah itu semua keputusannya ada di tangan dokternya, Bapak Ibu semua. Nah, ini skema pengumpulan data di blok sensusnya. Jadi nanti kalau yang biomedis, nanti ada hari tambahan di hari kelima. Jadi ini semua sama Bapak Ibu. Ini kalau di Kesmas, pertama perizinan tentu kita mau datang ke rumah tangga suatu tempat itu perlu perizinan, kemudian updating ruta ini rumah tangga. Jadi maksudnya bagaimana nih updating ruta nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian sampling ruta yang terpilih. Nah, ini yang dilakukan di hari pertama oleh petugas enumerator. Jadi Bapak Ibu tidak ada nih di hari pertama sampai keempat. Ini semua adalah tugasnya enumerator. Jadi updating ruta itu adalah enumerator akan mendapatkan data dari BPS bahwa oh di blok sensus ini, di wilayah ini yang termaksud BS-nya, ini datanya ada sekian rumah. Gitu. Nah itu diterima oleh enumerator. Nah enumerator nanti akan memilih nih ke rumah-rumah. Oh ini updating namanya. Oh, jadi rumah si Bapak Budi tidak terpilih, rumah Pak Adi ini terpilih, rumah Ibu Fulan ini tidak terpilih, misalnya rumah Ibu yang ini terpilih. Nah, itu namanya updating. Kemudian dilihat, disampling, betulan ada tidak orangnya, berapa ART-nya, dan lain-lain. Kemudian hari kedua ini baru mengumpulkan data di rumah tangga. Jadi hari pertama sampai ketiga ini, hari pertama ini mereka turun ke lapangan. Ini umumnya kalau dari uji coba yang kita lakukan ini hanya bisa 1-3 rumah, sampai 4 lah biasanya. Kemudian malam harinya mereka melakukan editing dan entry data. Kemudian berikutnya rumah yang selanjutnya rumah nomor 4-7 gitu ya. Kemudian malamnya editing juga dan entry data. Nah, berikutnya rumah tangga terakhir 8-10, kemudian pengumpulan data balita, kemudian editing dan entry data. Jadi ini yang dilakukan selama hari 1 sampai ke 4 yang dilakukan oleh enumerator di blok sensus terpilih. Nah, yang dibilang updating ini Bapak Ibu. Jadi misalnya dalam satu wilayah ini ada sekian banyak rumah. Kemudian enumerator dapat data rumah-rumah tertentu saja yang terpilih. Nah, enumerator akan menandai rumah-rumah mana saja yang terpilih. Yang terpilih yang akan kita lakukan wawancara, pengukuran, kemudian yang nanti akan terpilih sebagai BS biomedis, sebagai sampel biomedis. Nah, setelah dipilih, ditandai Bapak Ibu, kemudian mereka akan melakukan wawancara besoknya. Jadi ini hari pertama ini banyak sekali rumah yang akan didatangi oleh si enumerator. Nah, tidak semua rumah terpilih Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu ditanya oleh responden lainnya, gitu misalnya, kenapa sih si Bapak itu terpilih? Kenapa rumah saya tidak terpilih? Dan Bapak Ibu bisa membantu menjelaskan bahwa pemilihan ini dari data blok sensus, Bapak Ibu. Nah, jadi tidak semuanya dan metodenya sampling. Jadi rumah ini yang berwarna-warna ini, dia nanti akan mewakili data dari seluruh rumah tangga di wilayahnya, di provinsinya, di kabupatennya, gitu. Nah, hari kedua setelah mendapatkan rumah yang terpilih, jadi mereka akan melakukan wawancara pada rumah yang berwarna sama ini dulu, Bapak Ibu. Nah, kemudian hari ketiga, mereka akan mewawancari ini rumah yang berwarna ini, Bapak Ibu. Nah, hari keempat, mereka mewawancari ini. Nah, pada hari keempat, kita akan bekerja sama dengan enum penghubung untuk mengingatkan kembali semua rumah tangga yang diwawancara untuk berpuasa, karena besoknya akan diperiksa pengambilan darah. Kemudian, selain waktu puasa, mereka akan diingatkan besok akan dilakukan pemeriksaan, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan gigi dan mulut. Jadi kita minta enum penghubung untuk mengingatkan kembali semua rumah tangga ini. Kemudian kita akan arahkan besoknya untuk membuka lab lapangan. Nah, pada hari kelima, Bapak Ibu semua ada di sini aktivitasnya, termasuk nakes pendamping. Jadi nanti bersama nakes pendamping, semua ada di hari kelima. Ini nanti akan memeriksa semua responden yang sudah terpilih tadi. Itu ya Bapak Ibu skenario-nya. Jadi semoga tidak bingung. Jadi hari pertama ini Bapak Ibu ini enumerator saja yang melakukan updating. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ikut serta enumerator melakukan hal ini. Tetapi koordinasi perlu Bapak Ibu. Jadi
ternyata Inumnya sudah sampai nih di blok sensus ini. Jadi mungkin kita akan buka lab lapangan nanti. Jadi Bapak Ibu yang di blok sensus tersebut sudah mulai standby, sudah mulai mengumpulkan peralatannya, kemudian bahan-bahan habis pakainya dan lain-lain sudah mulai dicicil Bapak Ibu, dikumpul. Kemudian mereka wawancara sampai hari keempat. Nah, hari kelima kita siap-siap nih, kita koordinasi hari keempat. Hari keempat Bapak Ibu bertanya di mana nih lab lapangan yang akan kita buka. Tuh. Nah, kemudian jam berapa? Nah, ini kita harus koordinasi. Nah, dari tadi saya menyampaikan lab lapangan ya Bapak Ibu. Jadi lab lapangan ini nanti kita lihat skenarionya. Nah, ini skenario lab lapangan, laboratorium lapangan. Nah, apa sih maksudnya laboratorium lapangan? Laboratorium lapangan ini bisa berupa vaskes Bapak Ibu, fasilitas kesehatan misalnya puskesmas atau tempat lainnya. Laboratorium lapangan ini adalah tempat di mana kita akan melakukan kegiatan biomedis, baik pemeriksaan darahnya, pengambilan sampelnya, maupun pemeriksaan gigi dan mulutnya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan biomedis semua itu di lab lapangan. Nah, lab lapangan ini tadi bisa berupa puskesmas atau tempat lainnya. Tempat lainnya contohnya misalnya balai desa, fasilitas umum, atau ruang serbaguna, atau kantor kelurahan, atau gedung sekolahan, misalnya SD, gedung SMP, boleh dipakai lab lapangan. Jadi misalnya puskesmasnya terlalu jauh dari blok sensus yang terpilih, maka Bapak Ibu semua mendirikan lab lapangan mendekati blok sensusnya. Jadi bisa kita pakai itu tadi, gedung serbaguna, gedung SD, dan lain-lain. Nah, syaratnya lab lapangan itu harus punya ruang tunggu, karena nanti kita akan melakukan pemeriksaan glukosa pembebanan. Jadi akan menunggu selama 2 jam. Jadi harus ada ruang tunggunya. Dan kemudian yang kedua adalah lab lapangan ini harus punya pencahayaan yang cukup. Jadi karena akan dilakukan pengambilan darah oleh analis flebotomis dan pemeriksaan gigi oleh eksnum gigi. Jadi cahayanya harus cukup, jadi tidak boleh ruangannya gelap. Kemudian yang syarat berikutnya lagi adalah walaupun kita sudah dinyatakan bebas dari pandemi COVID, tetapi virus COVID masih ada Bapak Ibu semua. Contohnya saat ini di Inggris itu lagi outbreak lagi Bapak Ibu semua dengan varian yang baru sekarang. Nah, oleh karena itu perlu ada sirkulasi udara yang lancar. Jadi tadi syaratnya pertama adalah ada ruang tunggu, karena nanti buat menunggu responden. Kemudian yang kedua pencahayaan cukup. Kemudian yang ketiga punya sirkulasi udara yang baik. Khusus untuk pemeriksaan gigi dan mulut, maka perlu aliran air. Jadi perlu ada aliran air yang baik karena Bapak Ibu nanti akan mencuci peralatan gigi mulutnya. Jadi perlu ada sumber air yang memadai. Jadi ada 4 syarat laboratorium lapangan ya Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi di laboratorium lapangan? Ini saya sampaikan di slide ini. Jadi pertama, responden akan datang dan menunggu di ruang tunggu. Jadi semua responden datang dari rumah masing-masing ke ruang tunggu. Nah, nanti responden akan dipanggil ke meja pendaftaran oleh enumerator yang pertama. Nah, apa yang terjadi di meja pendaftaran ini, Bapak Ibu? Jadi, Bapak Ibu, yang terjadi adalah enumerator ini akan memastikan bahwa responden adalah benar responden SKI. Jadi bukan pasien umum puskesmas misalnya, vaskesnya misalnya puskesmas. Atau bukan orang yang ingin melakukan pemeriksaan gratis, dikiranya ini ada pemeriksaan gratis nih. Jadi bukan. Jadi Bapak Ibu semua yang diperiksa di sini adalah responden biomedis yang sudah diwawancara tadi, yang masuk kriteria inklusi tadi. Nah, setelah dipastikan oleh enumerator, oh ini benar responden biomedis, maka diarahkan ke meja kedua, meja anamnesa dokter. Nah, dokter di sini akan bertanya langsung ke responden. Jadi nanti responden setelah benar dinyatakan responden SKI, petugas ini akan memberikan map. Jadi map isinya adalah form BM02, kartu kontrol, dan stiker barcode. Nah, itu map dan stiker dan lain-lainnya itu akan dibawa oleh responden ke meja kedua. Nah, ketika ketemu dokter, map itu akan diminta kembali oleh dokter. Nah, itu akan diisi formnya oleh dokter. Nah, dokter akan bertanya di sini, akan melakukan anamnesa, misalnya bapak siapa, kemudian atau ibu siapa, nah ibu apakah sedang hamil atau tidak, kemudian apakah ibu punya riwayat pendarahan, dan lain-lain itu akan ditanya oleh dokter pada meja anamnesa kedua ini. Nah, dokter nanti akan mengisi, kemudian akan melakukan paraf di kartu kontrolnya. Jadi nanti akan dilengkapi kartu kontrol untuk melihat setiap tahapannya apakah sudah dilalui atau belum. Nah, jika dokter menganggap bahwa responden aman untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya, maka responden akan diminta ke meja ketiga.
Namun jika dokter menyatakan tidak aman untuk dilakukan pengambilan darah, tetapi aman untuk dilakukan pemeriksaan gigi, maka dokter akan mengarahkan ke meja gigi. Tapi bila responden dinyatakan oleh dokter tidak aman untuk pemeriksaan semuanya, misalnya baik pengambilan darah maupun gigi, misalnya respondennya penyakitnya TB gitu. Nah, ini tidak aman, kemudian TB-nya masih parah sekali, kalau ke sini akan membahayakan semuanya, ataupun ke sini juga iya, maka responden diminta pulang. Ya, ini ke meja administrasi, dan semua responden yang ditolak oleh dokter di laboratorium lapangan tetap akan mendapatkan haknya. Jadi karena bukan responden yang menolak, tetapi karena ditolak karena proses, maka responden tetap akan mendapatkan haknya, ya, ini berupa uang kontak. Jadi semua yang di-exclude oleh dokter, nanti responden tetap akan mendapatkan haknya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, jika dokter menganggap itu oke respondennya atau aman dilakukan pemeriksaan, maka responden akan membawa mapnya kembali beserta kartu kontrol dan stikernya untuk ke meja berikutnya. Nah, di meja ketiga ini, responden akan diambil darahnya oleh analis plebotomis, kemudian darah tersebut akan dilakukan pemeriksaan glukosa, HB, dan malarianya. Serta sisa sampelnya akan dilakukan pemisahan berikutnya nanti untuk dikirim ke Jakarta. Jadi ini di sini diambil darahnya. Nah, setelah diambil darahnya, setelah diperiksa glukosanya, sudah terdapat informasi ya glukosanya bapaknya ini berapa nih glukosa puasanya. Nah, itu akan dilanjutkan dengan pembebanan. Nah, pada meja pembebanan ini, Enum akan melihat data dari form yang dilanjutkan tadi. Apakah si bapak ini diberi pembebanan glukosa anhidrat atau dia makanan cair. Jadi bila mana si responden glukosa puasanya nilainya di bawah 126 mg per dl, maka respondennya akan diberikan pembebanan 75 gram glukosa monohidrat. Nah, bila mana responden nilai glukosa puasanya 126 atau lebih, maka responden akan diberikan pembebanan makanan cair senilai 300 kalori seperti kalau Bapak Ibu pernah tahu diabetasol salah satu contohnya makanan cairnya. Nah, itu jadi pembebanannya akan berbeda dilihat dari hasil glukosa puasanya. Atau misalnya responden punya riwayat diabetes gitu ya. Jadi responden terpilih sudah diabetes, maka dokter akan mengisi di form BM02-nya bahwa respondennya diabetes. Nah, ketika sampai di sini, Enum akan melihat nih dari formnya, oh ternyata responden diabetes. Maka berapapun hasilnya, berapapun hasil glukosa puasanya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pembebanan berupa makanan cair 300 kalori. Tadi kalau contohnya diabetasol tadi. Nah, setelah dilakukan pembebanan, enumerator akan memberikan informasi kepada responden. Jadi, pertama, responden tidak boleh terlalu jauh dari lab lapangan. Jadi, responden nanti menunggu di ruang tunggu sampai pemeriksaan glukosa yang kedua. Kemudian yang kedua, responden tidak boleh melakukan aktivitas berat karena asupan nutrisinya hanya berdasarkan dari pembebanan tadi. Kemudian yang ketiga, responden tidak boleh merokok atau minum kopi atau makan makanan yang lain selain air mineral atau air putih gitu ya. Jadi yang boleh hanya minum itu. Itu nanti akan diinformasikan ke responden, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Kemudian responden dilanjutkan ke meja pemeriksaan gigi. Nah, jadi diantarkan oleh enumerator ke meja pemeriksaan gigi. Jadi responden akan membawa mapnya kembali, membawa mapnya, stikernya, dan kartu kontrolnya kembali ke meja pemeriksaan gigi. Nah, pada titik inilah Bapak Ibu semua baru mulai action yang ada di ruangan Zoom ini ya. Kalau yang tadi kan tim biomedis ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan gigi. Nah, jadi eksnum gigi yang pertama itu akan menghandle responden jadi melihat mulutnya. Kemudian menggunakan peralatan melihat mulut responden. Kemudian eksnum yang kedua akan mencatat. Jadi eksnum yang kedua akan mencatat apa yang ditemukan oleh eksnum yang pertama. Misalnya gigi nomor sekian ini berlubang atau gigi nomor sekian karies dan lain-lain. Itu nanti akan disebutkan oleh eksnum gigi yang pertama. Kemudian eksnum gigi yang kedua akan mencatat sambil mengulangi kembali kata-kata yang disebutkan tadi supaya ada cross check di situ Bapak Ibu. Nah, ini SOP-nya harus clear ya, harus seperti ini tahapannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ini semua sudah dicatat kemudian di form giginya, kemudian responden diberikan edukasi gigi. Jadi diberikan edukasi gigi. Jadi Bapak Ibu ini untuk Bapak ini gigi Ibu ini mengalami
karies gigi ibu ini harus dilakukan proses lebih lanjut dan lain-lain, itu dijelaskan di meja sini. Kemudian bila mana responden belum waktunya dipanggil ke pemeriksaan darah kedua, maka responden diminta tunggu di ruang tunggu, ya. Karena 2 jam ya Bapak Ibu, jadi mungkin pemeriksaan gigi tidak sampai 2 jam. Nah, itu jadi responden akan menunggu di sini. Nah, saat responden menunggu, pada waktunya nanti dipanggil, nanti responden akan datang ke meja pemeriksaan darah untuk diambil darah yang kedua. Kemudian nanti setelah diambil darah kedua, maka responden diarahkan ke meja administrasi. Nah, pada meja administrasi di sini ada eksnum gigi yang satunya lagi Bapak Ibu. Dan enumerator akan memastikan apakah semua formnya sudah terisi, ataukah semua kartu kontrolnya sudah terparaf, dan lain-lain. Kalau sudah semuanya, maka responden berhak mendapatkan haknya, yaitu berupa uang kontak. Itu Bapak Ibu semua nanti akan diberikan di meja administrasi ini. Nah, ini kondisi ideal ya Bapak Ibu, kondisi ideal. Bila mana nanti lab lapangannya tidak seperti ini, ya bisa saja dinamis gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, Pak, lab lapangan kami tidak punya meja sebanyak ini Bapak. Apa yang bisa dilakukannya? Bisa saja meja administrasi digabung ke meja pendaftaran, boleh Bapak Ibu. Ya, jadi ini tidak terlalu fix ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya meja pembebanan digabung dengan meja pengambilan darah dan pemeriksaan, boleh nggak Pak? Boleh digabung. Nah, cuma yang mungkin yang perlu dipisah adalah meja anamnesa dokter. Jadi anamnesa dokter karena dokter akan bertanya jawab dengan responden. Jadi mungkin akan ada responden yang tidak nyaman kalau jawabannya terdengar oleh yang lain. Misalnya ketika dokter bertanya, Bapak, apakah Bapak minum obat secara rutin? Iya dok, tapi saya minum obatnya, ditanya lagi sama dokter, obat apa Pak? Saya minum obat ARV dok. Nah itu kan mungkin akan ada stigma negatif yang akan ditakutkan oleh responden, jadi mungkin meja anamnesa dokter harus terpisah dan berjarak dari meja yang lain. Demikian juga halnya dengan meja pemeriksaan gigi, karena ini nanti akan diperiksa giginya dan diberikan edukasi gigi. Nah mungkin responden akan malu ketika giginya bermasalah. Nah ini mungkin meja pemeriksaan gigi harus berpisah dengan meja yang lain. Ini ada yang terbuka mic-nya. Oke. Ini saran saya begitu. Jadi mungkin yang bisa terpisah adalah meja anamnesa dokter dan meja pemeriksaan gigi. Ini berpisah dari meja lainnya. Nah, selebihnya prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum mendapatkan gambaran, kami sudah membuatkan videonya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba berkoordinasi dengan PJ Biomedis dan PJ TKK-nya untuk meminta link videonya. Jadi Bapak Ibu kita sudah coba buatkan link videonya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat gambaran bagaimana atau apa yang terjadi di laboratorium lapangan. Nah, ini secara tertulisnya Bapak Ibu, tetapi semuanya tadi sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu tahapannya. Jadi 2 poin yang di atas ini dilakukan di rumah tangga. Jadi oleh enumerator. Jadi enumerator ini melakukan wawancara dulu tadi pada hari pertama sampai ke-4. Jadi melakukan wawancara, kemudian pengamatan dan pengukuran di rumah tangga. Jadi yang diukur adalah antropometri, tinggi badan berat badan, kemudian lingkar lengan, lingkar perut, kemudian tensimeter. Kemudian setelah diukur, respondennya sampai semuanya selesai rumah tangganya, hari ke-4 itu akan petugas penghubung mulai beraksi ini. Mengingatkan kembali ke semua rumah tangga terpilih untuk berpuasa dan datang ke lab lapangan. Nah, hari ke-5 kita baru buka lab lapangannya Bapak Ibu semua. Nah, di sini kita kumpul semua nih. Ada 4 enumerator, ada 3 nakes, dan ada 3 atau 4 orang dari terapis gigi mulut. Jadi di sini totalnya mungkin ada 10 orang sampai 11 orang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua kerjaannya hanya di lab lapangan gitu. Nah, untuk tim nakes pendamping dan enumerator belum selesai nih Bapak Ibu. Setelah lab lapangan selesai, Bapak Ibu PT GMI menginput datanya, mengentry hasil pemeriksaannya. Sedangkan nakes dan enumerator harus melakukan pemisahan darahnya, kemudian pengepakan dan pengiriman spesimen ke Jakarta. Jadi untuk enumerator dan nakes pendamping pekerjaannya belum selesai Bapak Ibu. Jadi masih harus melakukan pemrosesan sampel. Nah, kita masuk ke modul pokok bahasan ketiga, yaitu kelengkapan dokumen biomedis. Jadi tadi saya sampaikan rumah tangga di pemeriksaan SKI ini ada 586.000 rumah tangga. Nah,
dari situ hanya 25.000 rumah tangga biomedis. Nah, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adalah rumah tangga Kesmas. Nah, kalau rumah tangga Kesmas itu hal apa yang dilakukan hanya wawancara, kemudian pengamatan dan pengukuran. Nah, sedangkan rumah tangga biomedis itu selain yang dilakukan wawancara tadi, yang dilakukan di Kesmas itu dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu di lapangan. Nah, ini dokumen-dokumennya Bapak Ibu, instrumennya. Jadi kalau Kesmas itu punyanya kuesioner namanya. Kalau biomedis nih namanya form. Jadi untuk mempermudah saja. Nah, ini ada satu sih form Kesmas, ini form updating. Jadi yang lainnya Kesmas itu adalah kuesioner, sedangkan kita menyebutnya form. Nah, nanti ada form untuk pemeriksaan gigi nih Bapak Ibu di sini. Nah, selain form kita dilengkapi stiker dan kartu hasil. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan dokumen-dokumen ini. Nah, kita masuk ke dokumen pertama ya Bapak Ibu. Pertama adalah barcode atau stiker. Nah, stiker barcode ini kalau Bapak Ibu semua pernah periksa gitu ya ke rumah sakit, tentunya pasti pernah ya. Jadi ini seperti medical record. Jadi nomor label medical record. Jadi satu responden hanya punya satu serial number. Jadi Bapak Ibu hanya satu responden hanya punya satu serial number. Nah, nomor ini berupa 7 digit dan ini sudah unik ya Bapak Ibu dan sudah kami buat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat sendiri nomornya. Ini sudah kami buatkan dan ini unik Bapak Ibu. Dua informasi di awal, 2 digit di awal adalah kode provinsi. Kemudian 2 digit berikutnya adalah kabupaten atau kota, dan 3 digit berikutnya adalah nomor urut responden. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena dikunci sampai kabupaten, jadi Bapak Ibu bisa bertukar stiker dengan blok sensus yang lain selama dalam satu kabupaten yang sama. Jadi, dalam satu kabupaten kan ada 10 blok sensus biomedis Bapak Ibu. Nah, dalam 10 blok sensus itu bisa saling bertukar. Misalnya di blok sensus yang pertama respondennya sedikit, blok sensus kedua respondennya banyak. Nah, itu boleh menggunakan stiker yang tadi sisa di blok sensus yang pertama. Yang penting syaratnya adalah satu responden hanya boleh satu nomor Bapak Ibu. Satu responden hanya boleh satu nomor stiker. Nah, nanti satu nomornya itu ada 20 rangkap atau 20 kopi Bapak Ibu, 20 serial. Jadi, nanti akan ditempelkan di mana saja. Nanti ada yang ditempelkan pada kuesioner, ada yang ditempelkan pada form, ada yang ditempelkan pada tabung, ada kaset RDT malarianya, ada yang ditempelkan pada slide, dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah setiap individu atau responden itu harus punya satu ART, satu stiker. Jadi tidak boleh lebih. Jadi satu responden hanya boleh satu stiker. Nah, ini salah satu contoh dokumen-dokumennya penempelannya ya. Jadi pertama ada di kuesioner individu. Jadi tadi kalau kita lihat dari awal, kita refresh ke belakang, jadi respondennya ini harus sudah diwawancara terlebih dahulu. Nah, data wawancaranya nanti akan nge-link dengan data pemeriksaannya. Nah, bagaimana cara melingkannya, menyambungkannya, menggunakan stiker Bapak Ibu. Nah, jadi data wawancaranya tadi ada di kuesioner individu, nanti ditempel stikernya satu buah, dan nanti hasil pemeriksaan giginya itu ditempel juga satu buah. Jadi nanti ini satu stiker yang sama. Jadi nanti data pemeriksaannya dan data hasil wawancaranya itu menjadi link tersambung Bapak Ibu, terhubung gitu ya. Nah, nanti ada juga form yang lain, ada BMBG 01, ada BM02, ada kartu kontrol. Nah, masing-masing kalau ada form yang berangkap, jadi ada yang menggunakan kertas NCR, jadi kalau ditulis dia nanti tembus kertas kopinya ke belakangnya. Nah, itu rangkapnya juga diberi tempelan stiker. Jadi Bapak Ibu, nah ini stikernya semua tadi sudah kita siapkan 20 rangkap. Nah, ini contoh kartu kontrol Bapak Ibu. Nah, ini penempelan stiker yang pertama, ini ada di form BMBG 01. Form BMBG 01 itu nanti ada, sebentar. Nah, ini ada penempelannya di sini. Ini di form gigi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang lain ini adalah form biomedis. Form BMBG 01 ini form biomedis. Ini Bapak Ibu, nah nanti form ini bisa dipakai bersama dengan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian form BM02 ini juga punya biomedis Bapak Ibu. Nah, ini untuk hasil pemeriksaan di lab lapangan. Jadi hasil glukosanya, hasil HB-nya, hasil pemeriksaan malarianya itu ada di form ini. Nah, form BG01 nih form giginya Bapak Ibu. Nah, ini form gigi contohnya.
nanti ada tempat penempelan stikernya, di mana ini ada di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan tempelkan stikernya di sini. Kemudian ada kartu kontrol, Bapak Ibu. Nah, nanti dilengkapi kartu kontrol, ini akan ditempel stiker di sini. Ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu kartu kontrolnya untuk melihat tahapan yang dilakukan oleh responden. Apakah sudah melalui proses pendaftaran? Kalau sudah, nanti ada paraf di sini. Sudah melewati anamnesa dokter, ini juga ada paraf di sini. Sudah diambil darah, ada paraf di sini, dan lain-lain. Kalau belum diberikan kartu paraf, berarti prosesnya belum terlewati, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan medical check up, jadi ini kartu kontrol seperti dokumen medical check up. Nah, form biomedis. Nah, form biomedis ini ada 1, 2, 3, 4, dan ada nanti yang form giginya khusus, Bapak Ibu. Nah, form yang pertama ini adalah form BMBG01. Nah, form BMBG01 ini adalah form penghubung, Bapak Ibu. Form penghubung, jadi misalnya tadi sudah diwawancara, nah ini adalah hasil pemeriksaan labnya. Nah, ini form penghubung antara hasil wawancara dan hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, ini terdiri dari form blok pengenalan tempat. Jadi ini diisi saja, disalin saja oleh enumerator, jadi bukan oleh Bapak Ibu ya. Ini diisi oleh enumerator. Diisi oleh enumerator, kemudian disalin saja dari form kuesioner Kesmasnya. Nah, yang ini juga diisi oleh enumerator, Bapak Ibu. Jadi diisi kapan waktu pengambilan darahnya dan lab lapangannya apa. Misalnya boleh sekolahan, sekolah SD Negeri 1 gitu misalnya. Misalnya sekolah Negeri 1 Bantul boleh. Di sini misalnya, jadi dipakai lab lapangannya adalah sekolah negeri gitu. Atau di puskesmas puskesmas Jatirasa misalnya, Jatirasa Bekasi gitu ya, boleh saja di sini tulis. Ya. Nah, ini bisa disalin oleh enumerator di rumah sebelum lab lapangan buka. Jadi Bapak Ibu, jadi ini tinggal dipindahkan saja si petugas enumeratornya dari kuesioner rumah tangga ke BMBG 01. Jadi disalin, ini persis plek disalin sama persis ya Bapak Ibu, urutannya dan lain-lain. Nah, bila mana respondennya datang ke lab lapangan, baru nanti ditempel stikernya. Nah, ini jenis kelaminnya juga ditulis, jadi kita hanya menyediakan 2 jenis kelamin, 1 dan 2. 1 itu pria, 2 itu wanita. Jadi isinya angka 1 atau 2. Nah, nanti diambil darah atau tidak, ini diisi angka 1 atau 2. Kalau 2 itu tidak, kalau 1 iya. Kemudian diperiksa gigi atau mulutnya atau tidak. Nah, ini bisa juga. Nah, misalnya nanti tadi misalnya respondennya TB gitu misalnya. Dia hanya bisa diambil darah tapi tidak diperiksa gigi. Atau misalnya respondennya di bawah 3 tahun gitu ya. Jadi dia hanya diperiksa darah tapi tidak dia periksa giginya. Nah, ini bisa diisi 1 atau 2. Nah, nanti Bapak Ibu dari tim gigi akan mendapatkan rekap ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan lembar yang ketiga. Jadi nanti Bapak Ibu pada enum yang terakhir tadi di meja yang ke-8 tadi itu, pada tahapan tadi meja administrasi, si ex-num gigi harus memastikan bahwa setiap rangkapnya ini tulisannya jelas. Karena Bapak Ibu nanti akan menggunakan form ini untuk melakukan entry data. Jadi Bapak Ibu akan melakukan entry data menggunakan form ini. Nah, ini makanya tulisannya harus jelas, harus ditekan. Nah, untuk lembar yang pertama itu akan dikirimkan ke Jakarta bersama sampel. Lembar yang kedua untuk tim enumerator sebagai arsip atau keperluan entry di lapangan. Ini juga nih, enumerator juga akan menggunakan lembar ini untuk melakukan entry. Misalnya Bapak Ibu harus mengentry secara bersama, jadi bisa berbagi nih lembarnya. Tetapi misalnya entry-nya berbeda, misalnya Bapak Ibu lembar ketiganya kurang jelas, bisa pinjam oleh enumerator lembar yang lain. Ya, Bapak Ibu. Nah, form yang berikutnya BM02 itu murni untuk biomedis. Jadi kita tidak jelaskan di sini. Yang dijelaskan di sini adalah form BM03. Nah, form BM03 adalah form rujukan Bapak Ibu. Nah, ini form yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi form rujukan ini adalah bila mana responden ditemukan di laboratorium lapangan dalam kondisi tertentu sehingga perlu dirujuk. Nah, yang merujuk nanti adalah nakesnya, dokternya. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi formnya, nanti yang merujuk adalah nakesnya. Nah, formnya ini digunakan bila ditemukan RDT-nya positif, RDT malaria positif. Atau responden mengalami demam saat lab lapangan dibuka. Jadi misalnya responden datang nih ke lab lapangan, kemudian diperiksa oleh dokter ternyata lagi demam atau lagi meriang misalnya gitu. Nah, ini perlu kita rujuk menggunakan form BM03.
Atau kadar HB-nya tidak normal, misalnya responden diperiksa HB, kemudian HB-nya rendah sekali. Misalnya HB-nya 8 gitu atau 6, itu makanya responden harus dirujuk. Atau bila mana respondennya glukosanya tinggi sekali tidak normal, nah itu harus dirujuk. Atau bila hasil pemeriksaan giginya mengharuskan responden dirujuk. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa menggunakan form ini. Form BM03. Nah, ini pertama diisikan nama vaskes tempat Bapak Ibu bekerja atau dirujuk ke vaskes terdekat. Jadi misalnya Bapak Ibu diimpor dari vaskes lain, bukan dari vaskes terdekat, karena vaskes terdekat tidak ada tenaga TGM-nya gitu misalnya. Ya udah ini diisi ke vaskes terdekat. Nah, ini nama respondennya, umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini diisi saja. Kemudian yang ini adalah alasan kenapa responden dirujuk. Jadi misalnya responden dirujuk karena positif malaria, ya ini dilingkari, kemudian dirujuknya karena ini. Nah, misalnya respondennya HB-nya rendah, ini dilingkari, kemudian diisi HB-nya. Nah, misalnya juga demikian. Nah, ini bisa satu atau lebih karena alasan dirujuknya. Jadi misalnya lima-limanya dirujuk ya, lima-lima dilingkari. Atau misalnya hanya karena gigi saja yang dirujuk. Ya cukup yang nomor 5 saja yang dirujuk, yang lain tidak perlu dilingkari. Itu ya Bapak Ibu yang cara pengisiannya seperti itu. Nah, nanti lembar ini ditandatangan oleh dokter atau nakes yang ada di lab lapangan tadi. Nah, ini yang merujuk adalah dokternya. Jadi kita bisa koordinasi ke dokternya, dok, si Fulan ini perlu dirujuk dok karena giginya bermasalah gitu kan. Saya perlu BM03, nanti minta saja. Nanti dokter akan mengisi dan menandatangan. Ya. Nah, ini satu-satunya form yang lembar pertamanya tidak dikirim ke pusat. Jadi lembar pertamanya ini diberikan ke responden untuk nanti dibawa ke rujukannya, ke vaskes rujukannya. Lembar kedua yang baru dikirim ke Jakarta Bapak Ibu bersama sampel. Jadi kita akan mengetahui berapa banyak orang yang dirujuk karena ditemukan karena aktivitas kegiatan SKI. Yang tadinya mungkin responden akan diam saja di rumah. Kalau yang ini sekarang responden akan dirujuk. Nah, ini form gigi Bapak Ibu semua. Jadi apa namanya Bapak Ibu mungkin sudah dijelaskan oleh Dokter Tince. Ini form giginya, ada yang sudah diblok Bapak Ibu, sudah diblok warna hitam. Ini yang artinya tidak ditanyakan ke responden. Jadi tidak diisi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akan mengisi yang kotak-kotak kosong ini saja. Dan mungkin tata cara pengisiannya sudah diajarkan oleh Dokter Tince ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara mengisinya itu sudah dijelaskan, dan form ini nanti yang akan dilakukan entry data oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua akan melakukan entry data di menggunakan form ini. Nah, untuk kode yang ini NKS-nya Bapak Ibu bisa mencontek saja atau melihat dari form yang lain Bapak Ibu. Jadi tinggal disalin saja karena ini sama semua. Kemudian nanti stikernya ini ditempel dari kita, nanti dibekali stiker Bapak Ibu. Nah, ini pokok bahasan yang terakhir. Pokok bahasan terakhir adalah penanganan limbah, Bapak Ibu. Ya benar, kegiatan SKI ini itu akan menghasilkan limbah medis, Bapak Ibu. Tidak hanya pemeriksaan gigi mulutnya, tetapi pemeriksaan biomedisnya ini akan menghasilkan limbah. Nanti limbahnya ini dititipkan saja ke vaskes terdekat di lab lapangan tersebut, atau dititipkan ke nakes pendampingnya. Jadi kita sudah berkoordinasi dan kita sudah melatih nakes pendampingnya, kita sudah infokan ke mereka untuk dibawa saja oleh mereka untuk di-handle lebih lanjut. Bila mana nanti dibutuhkan biaya tertentu untuk mengolah limbah, mereka juga sudah diinformasikan ada biaya operasional laboratorium yang bisa digunakan untuk pengolahan limbah. Nah, itu saja sosialisasi yang kita berikan ke Bapak Ibu semua, Persatuan Terapis Gigi Mulut Indonesia. Waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator bila mana ingin dilakukan diskusi atau tanya jawab. Silakan Ibu, waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Tampaknya sudah ada yang bertanya banyak ya. Ada yang tanya jawab. Oh, ada yang sudah dijawab Bapak Ibu. Oh, enggak, ini yang percakapan di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih Ya Bapak Ibu, Bapak. kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan. Yang ingin Langsung bertanya ini ada aja yang ya, sudah Bapak, ya. resign. Ya, langsung ke Gimana Bu? Bapak ya Pak. Iya, Langsung silakan ke Bu. Bapak ya Pak ya. Oke Bu, mari Bu. Bu Ngurah, monitor.
Ya, Silakan Bagaimana? Ibu moderator ya, Ya. moderator Bu, silakan. Oh, ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Iya, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan supaya lebih paham, lebih jelas. Ya, mungkin waktu sudah dipersiapkan juga dengan Pak Oli, ya Pak, untuk Iya, Bu, mari. teman-teman bertanya. Silakan. Ada dari Bu Ulfa itu Bu Ngurah. Sudah. Iya sih. Halo. Halo, silakan. Silakan Bu Ulfa. Mohon izin, Assalamualaikum Pak. Andriani, ya silakan Pak. Belum. Ya, Pak, izin menanyakan untuk yang tadi form BM03 untuk rujukan. Iya. Itu yang 2 poin sih yang saya tanya. Yang satu, untuk rujukan itu apakah bagi mereka saja yang memiliki BPJS, itu satu. Terus yang kedua, untuk kriteria rujukan sendiri yang dari gigi itu, apa ada kriteria khusus yang untuk, maksudnya kriteria yang harus dirujuk gitu, Pak, Bu, itu sih. Terima kasih. Sama-sama. Dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Ulfa ya? Iya. Ya. Oke. Mohon izin menjawab ya Mbak Ulfa. Jadi responden yang dirujuk itu kita tidak memandang punya atau tidak punyanya. Mohon izin langsung dijawab, tidak ini? Saya boleh langsung Silakan menjawab? Bapak, langsung dijawab iya. aja. Ya. Ya, supaya nggak lupa ya Bu. Mohon izin Mbak Ulfa. Jadi untuk yang merujuk, untuk kriteria apa sih yang dirujuk? Jadi jika mana kita menemukan kondisi tertentu untuk responden di saat lapangan buka, mengharuskan responden harus dirujuk, maka tidak perlu ditanya dulu ada BPJS-nya atau tidak. Jadi memang harus dirujuk saja. Tetapi ya nanti ketika di Vaskes rujukan, maka Vaskes rujukan yang akan memproses tersebut. Apakah responden sudah punya jaminan sosial atau tidak, misalnya mungkin tidak BPJS tapi punya jaminan sosial yang lain gitu, itu nanti akan ditanyakan oleh Vaskes rujukannya. Jadi tugas dan tanggung jawab kita adalah ketika kita menemukan sesuatu yang membahayakan responden atau kondisi khusus di lab lapangan, maka kita merujuk saja gitu. Jadi kita meminta dokternya untuk merujuk tanpa perlu menanyakan apakah responden punya jaminan sosial atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua yang membiayai rujukan nanti itu sepenuhnya adalah bukan tanggung jawab Bapak Ibu semua. Jadi tanggung jawab responden tentunya gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kriteria batasan mana sih harus dirujuk atau tidak? Jadi Bapak Ibu semua yang pada hari ini di ruang Zoom yang mengetahui kondisi-kondisi tertentu, apakah ini perlu dirujuk atau tidak, batasannya seperti apa. Karena secara teknikal, saya tidak punya keahlian khusus untuk di bidang gigi, sehingga pada titik mana ini harus dirujuk atau tidak. Tetapi bila mana responden, sepengetahuan saya adalah, misalnya karena kasus gigi mulutnya tertentu, jadi responden menjadi sulit makan, atau nutrisinya menjadi sulit diserap, atau responden menjadi sakit dan lain-lain, maka itu sudah cukup sebagai poin yang mengharuskan untuk responden dirujuk. Buat saya seperti itu. Jadi misalnya karena proses atau giginya tertentu mengalami masalah sehingga asupan nutrisinya menjadi kurang, itu perlu dirujuk. Atau misalnya karena kondisi tertentu, misalnya responden saat datang ke lab lapangan lagi sakit giginya nih, ya udah itu perlu dirujuk Bapak Ibu. Jadi kondisi-kondisi lainnya di luar 2 poin itu ya Bapak Ibu sendiri yang paham Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang punya latar belakang tersebut gitu. Jadi kalau saya kan tim teknis biomedis Bapak Ibu, jadi kalau saya misalnya ya hanya terkait biomedis, bukan terkait gigi mulut. Saya takut salah kalau menjawab hal tersebut. Begitu ya Bu Ulfa dari Kaltara, atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, baik, terima kasih. Silakan, mau yang bertanya lagi. Silakan Bu. Ya,
menurut pengalaman di lapangan sih, yang seperti biasa yang kami lakukan pemeriksaan itu, Pak, Bu, apa namanya, biasa kan kami ngerujuk juga tuh kalau misalnya kami turun ke lapangan. Nah, biasanya tuh timbul pertanyaan dari responden atau yang pasiennya yang mau dirujuk nih. Biasanya kan kalau kami tuh kan ada program dari puskesmas. Nah, mereka tuh tergantung ini gratis tidak, seperti itu. Nah, itu juga menentukan mereka mau dan tidaknya untuk dirujuk, seperti itu, Pak, Bu. Oh gitu. Ya, nanti disampaikan saja, Bu. Kalau misalnya pemeriksaan tersebut perlu, sorry, mohon maaf. Jadi kalau misalnya kalau gigi ini kan ada dua ya kasusnya ya. Ada yang dia secara estetik gitu ya. Jadi kalau estetik memang tidak ditanggung BPJS. Tetapi kalau memang bukan karena estetika gitu, itu kan ditanggung oleh BPJS. Jadi misalnya ditanya gratis atau tidak, ya disampaikan kembali bahwa misalnya ini Ibu mendaftar dan aktif BPJS-nya, ini sebenarnya pemeriksaan ini gratis, gitu disampaikan saja Bu gitu. Kalau misalnya karena estetik gitu, misalnya pengen putih giginya dan lain-lain, atau pengen pasang gigi kelinci gitu atau apa dan lain-lain, nah itu mungkin yang tidak ditanggung oleh BPJS. Oh iya, baik-baik, Pak. Ayo, ada lagi yang bertanya? Silakan Pak, Bapak Ibu. Halo Ibu. Izin bertanya, Bapak, Ibu. Ibu Silakan. Ngurah, ada yang raise hand dulu, Bu, yang Ada yang dari raise hand dulu, DPD Bu, ya. Jateng, yang Magelang, Bu. Mohon teman-teman Ini yang akan Magelang. mengajukan pertanyaan raise hand ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Silakan. Oke, langsung saja ya Bapak. Terkait tadi untuk kewajiban TGM kan di hari kelima. Ya. Leres nggih? Ya. Untuk benar-benar kesiapan responden dan form-form yang diisi itu dipastikan sudah ready, sudah ada, itu kita tahunya dari mana nggih? Apa tim serta jadwal-jadwal di lapangannya nanti? Nggih, terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus nih Pak. Ini dari Pak Sinten W, Pak Rais nih. Pak Rais, Kabupaten Magelang. Waduh, ini sehat ya Pak Rais nih. Kebetulan Alhamdulillah. iya, Magelang ini ada ini juga nih, apa namanya, istri saya juga dari Magelang kebetulan. Jadi sama. Oh, oke. Alhamdulillah. Nggih. Ya Pak, nyun sewu. Jadi kalau peralatan nanti atau formnya Bapak bisa berdiskusi Pak. Jadi Bapak bisa berdiskusi dengan tim enumerator. Jadi Bapak Ibu setelah latihan ini bisa bergabung dengan WA group dari tim enumerator, PJTKK dan lain-lain untuk mengkoordinasikan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau formnya ini harusnya sudah sampai Bapak Ibu. Form giginya harusnya sudah sampai di kabupaten, di dinas kabupaten kota. Kemudian kalau bahan-bahan lainnya bila dibutuhkan, nah itu berkoordinasi Bapak Ibu. Jadi berbeda-beda nih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa provinsi yang bahan habis pakainya ini ditanggung oleh Dinkes. Jadi ada beberapa provinsi yang antiseptiknya lah dan lain-lain itu ditanggung oleh Dinkes. Tapi ada beberapa provinsi yang mengambil kebijakan yang lain gitu. Misalnya menggunakan dana apa, dana operasional dan lain-lain. Jadi apa namanya, didiskusikan saja Bapak Ibu. Jadi kita perlunya apa, kira-kira apa yang bisa kita bawa. Jadi misalnya PT GMI ini bisa menyediakan apa, kemudian Dinkesnya itu apa gitu. Terus kemudian dari Kemenkes BKPK-nya yang bagian apa. Itu silakan didiskusikan dengan masing-masing PJTKK-nya Bapak Ibu dengan enumeratornya. Jadi karena setiap provinsi ternyata kebijakannya berbeda nih Bapak Ibu. Bahkan ada provinsi yang sampai menanggung honor untuk PT GMI-nya. Ini luar biasa sekali. Tadi report dari Pak Deru bahwa ada Dinkes yang mensponsori, istilahnya dalam tanda petik ya, mensponsori untuk tenaga TGM-nya. Ini luar biasa sekali gitu. Jadi ini kan saya sampaikan berulang kali bahwa ini tuh kegiatan nasional, jadi bukan hanya proyek BKPK saja atau proyeknya Kemenkes saja, tapi ini kegiatan nasional di mana datanya ini
dibutuhkan oleh semuanya. Jadi ada peran serta Dinkes provinsi, ada peran serta Dinkes kabupaten kota, ada peran serta PT GMI misalnya gitu, ada peran serta dari nakes pendamping dan lain-lain. Jadi kita semua di sini saling membantu, ada yang hanya membantu tenaga SDM-nya mungkin dan lain-lain. Jadi saling sharing saja. Ini nyun sewu didiskusikan saja karena kebijakan di setiap provinsi ini berbeda-beda, Bapak. Jadi ya begitu. Ada tadi saya sampaikan ada yang mendukung hanya bahannya saja, bahan biomedis, ada yang menggunakan anggaran yang lain gitu, misalnya menggunakan anggaran puskesmas gitu untuk bahan biomedisnya, untuk bahan giginya. Tuh ada yang sampai disponsori sampai honornya ditanggung oleh Dinkes. Jadi masing-masing kebijakan berbeda Bapak Ibu. Silakan didiskusikan saja. Ya, yang jelas Mohon dari maaf, kami, monggo mohon silakan Pak. maaf, Bapak. Hmm. Itu maksud saya terkait untuk form-form tadi, kan ada beberapa form. Oke. Nah, itu pengisian kode segala macam itu sudah dipastikan atau kita harus koordinasi di lapangan dengan tim Dinkes keseluruhannya, termasuk tadi ada tim penghubung segala yang dari kader atau Oh, perangkat desa itu yang memastikan itu dari pihak mana gitu loh Bapak? Apa dari tim oke. yang PJTK dan Dinkes masing-masing? Mohon arahannya. Oke. Iya, Pak. Jadi kalau mengenai kode-kode provinsi, kode kabupaten, dan lain-lain, itu PJTKK dan tim enumerator, Pak, yang sudah sudah dapat dokumennya dari BPS. Jadi tinggal disalin saja. Nah, nanti Bapak juga tinggal menyalin saja. Jadi tidak perlu mencari lagi kode provinsi Jawa Tengah itu berapa, kode kabupatennya yang terpilih ini berapa, desa kotanya. Nah, itu sudah dapat, Pak. Jadi given. Jadi langsung dapat, Bapak tinggal menyalin saja gitu Pak. Jadi nggak perlu koordinasi lagi, kalau itu mah tinggal melihat saja Bapak. Jadi tinggal mengutip saja gitu, Oke, mencontoh saja. siap-siap. Oke. Terima kasih. Ya, Oke, sami-sami terima Pak, kasih Bapak. Oke, oke. silakan. Iya, Untuk Pak. yang lain, Silakan yang Ibu. DIY nih kayaknya nih sudah tanya nih. Bu Siti Fatonah, monggo. Nggih. Terima kasih Pak, Bu. Melanjutkan yang tadi pertanyaan Bu Ulfah yang dari Kaltara tadi, untuk kondisi yang perlu dilakukan rujukan di dalam form BG01 itu kan ada kebutuhan perawatan segera, status 0 tidak perlu perawatan, 1 perlu tidak segera dilakukan perawatan, yang kedua perlu dan segera. Nah, yang kami rujuk tadi kan kata Bapak tadi yang mungkin tidak mungkin mengganggu, mungkin ada kelainan. Nah, kalau untuk pemeriksaan gigi itu kan banyak sekali kelainan yang mungkin giginya berlubang, itu kan otomatis merupakan suatu kelainan. Kemudian ada karang gigi, itu juga kelainan. Apakah kelainan yang seperti itu artinya kan tidak segera dilakukan perawatan juga nggak apa-apa kan gitu. Betul. Ya. Yang dirujuk tadi yang segera dilakukan perawatan atau yang memang kelainan tapi tidak segera dilakukan perawatan atau yang seperti apa? Jadi misalnya kalau yang segera itu mungkin dia bengkak atau mungkin tidak bisa buka mulut, terganggu. Kan tadi dibilang bahwa mengganggu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Gitu, Pak. Makasih. Ya, Bu. Kalau izin menjawab ya, Bu Siti. Jadi kalau saya, ya itu yang segera dilakukan perawatan. Tetapi sekali lagi, Bu, karena saya bukan kompetensinya di bidang gigi, maka sebaiknya disepakati bersama, karena ini harus standar nih Bu seluruh Indonesia, dengan mohon izin, pelatihannya masih ada kan Bu? Bukan ini hari ini terakhir atau hari ini terakhir? Hari ini mungkin Bapak menjawab hari ini memang terakhir, tapi mungkin saya izin menjawab juga untuk Bu siapa tadi yang nanya ya? Bu Fatona. Bu Siti Fatona. Mungkin nanti DPP akan menerbitkan edaran atau peraturan Pedoman gitu ya? gitu ya Bu ya, supaya Ya, nanti ada kalibrasi seluruh Indonesia, kasus-kasus apa nanti yang memang dalam kategori rujukan, begitu Ibu.
Terima Ah, kasih Bu jawabannya. Jadi terima mungkin kasih. ada pedoman ya Bu. Jadi Ya, ada nanti pedoman. menjadi Heeh. pedoman untuk teman-teman eksaminator di lapangan. Gitu Bapak. Kan Baik. mungkin bisa Betul. menjawab. Terima kasih Bu Endang. Oke, Sama-sama. baik. Terima kasih. Ya. Monggo Bu Ngurah, selanjutnya ada itu Bu Ngurah. Selanjutnya ada DPC Siak DPC Bu. Mohon Siak, izin tapi ya. namanya siapa saya kurang tahu nih. Silakan Ayo Bu sini. yang dari DPC Siak atau Bapak silakan sebutkan namanya juga Pak. Iya, perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya ini Ya, perkenalkan nama saya Leni ya, Pak. ya Bu. Jadi kebetulan saya PJ Kabupaten, Pak. Jadi tadi saya dengar dari Bapak siapa tadi namanya lupa. Itu Bapak tadi nyampaikan kalau Ya. ada dinas kesehatan lain itu ada mengasih menanggung honor untuk Ya. PTGMI-nya gitu ya Pak ya, TGM-nya. Nah, ini bagaimana solusinya Pak untuk kami yang di Riau ini Pak? Jangankan Dinkes Pak, untuk dari provinsi aja belum tahu lagi Pak. Kami ini bergabung di SKI ini gitu Pak. Jadi bagaimana dengan SPT kami? Tadi saya konsultasi dengan kepala puskesmas saya, Pak. Kalau misalnya tidak ada instruksi, tidak usah dikerjakan katanya gitu, Pak. Jadi gimana kami ini, Pak, gitu, Pak. Minta solusinya gitu, Pak. Ya Bu, Bingung ya juga Bu. kan. Ya Bingung Bu. juga mau ngerjakannya, dikerjakan enggak ada surat surat instruksinya. Tapi enggak Ya, ya. dikerjakan nanti datanya diminta gitu, Pak. Ya. Oh, ini pertanyaannya bagus nih. Bu siapa Bu tadi? Bu Leni ya? Leni, Iya. Pak. Ini pertanyaan yang sama nih, kayaknya Bu Leni mewakili banyak nih dari PTGMI yang lain nih Bapak Ibu. Ini pertanyaannya bagus sekali dan dijawabnya sulit. Jadi gini Bapak Ibu, mohon izin. Jadi sekedar flashback ke belakang ya Bapak Ibu. Jadi awalnya desain dari SKI ini adalah untuk pemeriksaan gigi mulut itu awalnya ditanggung oleh PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Semua Bu, termasuk sampai bahan kontaknya, bahkan mereka punya bahan kontak sendiri, kemudian transport, honor, dan lain-lain itu mereka tanggung semua, sehingga tidak direncanakan di DIPA kami, di anggaran kami, di struktur anggaran kami tidak direncanakan karena tidak boleh double anggaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun pada suatu titik PDGI menyatakan mengundurkan diri Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa sampaikan alasannya di forum ini karena ini juga live juga dan lain-lain. Nah, jadi karena mengundurkan diri maka pemeriksaan gigi mulut tuh hampir tidak dilakukan. Jadi kita akan kehilangan data gigi mulut dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tetapi mendekati akhir tiba-tiba PTGMI mendekat gitu atau ingin bergabung menggantikan posisi yang hilang dari PDGI. Nah, kemudian kita sampaikan, makanya pelatihannya secara maraton Bapak Ibu. Jadi mohon izin, jadi pelatihannya hanya melalui daring saja. Karena kita tidak menyiapkan. Kalau kita siapkan, maka kita akan undang secara luring Bapak Ibu semua di sini. Nah, karena tidak ada di anggaran kami, kemudian PTGMI juga bergabungnya di tengah-tengah bahkan sudah mendekati akhir, saat akan turun ke lapangan. Jadi semuanya dikebut nih Bapak Ibu semua. Nah, mengenai perizinan dan persuratan dan lain-lain, ini BKPK sudah membuat surat Bapak Ibu. BKPK Kementerian Kesehatan sudah membuat surat ke kepala dinas kabupaten kota maupun provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung PTGMI tim TGM bekerja untuk data SKI ini, untuk mengumpulkan data untuk kegiatan SKI ini. Jadi kita sudah mengirim surat, Bapak Ibu, suratnya sudah jadi, suratnya harusnya sudah disebar saat ini posisinya di PJT Kabupaten Kota, mungkin mereka sudah dapat lampiran suratnya, Bapak Ibu tinggal berkoordinasi saja. Nah, kalau surat tugasnya kayaknya sudah bukan hal yang sulit Bapak Ibu karena sudah dibuatkan suratnya dari Kemenkes. Nah, itu sudah mulai ditembuskan ke seluruh dinas kesehatan yang terkait. Nah, mengenai kondisi-kondisi terkait anggaran lainnya selain administrasi persuratan, jadi mungkin mengenai penganggaran dan lainnya. Nah, ini
bisa didiskusikan kembali dengan Pak Deru dan ini PT GMI pusatnya, bagian-bagian apa yang perlu disediakan dan lain-lain. Dan atau mungkin diskusi juga dengan PJO provinsi, Bapak Ibu semua, apa nih yang bisa difasilitasi oleh Dinkesnya, misal ada yang menggunakan anggaran puskesmas untuk pembelian bahan antiseptiknya, atau ada yang menggunakan anggaran BKPK nih untuk laboratorium lapangannya gitu. Itu silakan didiskusikan saja Bapak Ibu semua. Jadi ya ini kan kegiatan bersama, disepakati bersama Bapak Ibu. Nah, untuk terkait honor, kayaknya kalau dari PT GMI mungkin saya kurang tahu, nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu, karena honor ini sensitif, saya agak khawatir mengatakannya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, yang sepengetahuan saya, sampai rapat terakhir tadi itu dapat SKP Bapak Ibu semua, dapatnya SKP, bahkan ada bonus SKP juga tadi. Jadi saya dengar ada bonus SKP terkait ulang tahun PT GMI juga. Kemudian Bapak Ibu dapatnya berupa SKP, itu sudah jelas clear itu yang akan didapatkan Bapak Ibu semua. Tetapi kalau tentang honor dan lain-lain atau transport, itu silahkan berdiskusi Bapak Ibu, karena mohon izin kami juga tidak punya waktu untuk merevisi anggaran gitu, karena waktunya sudah sangat mendesak dan harus turun ke lapangan. Kalau dilakukan revisi, maka anggaran yang lain menjadi terhambat dan tidak bisa turun jadinya Bapak Ibu semua. Nah, itu ini memang agak sulit posisinya ini. Saya paham apa yang dirasakan oleh Bu Leni dan Bapak Ibu TGM lainnya. Jadi harus koordinasi intensif nih di hari-hari akhir nih, supaya clear dan jelas gitu. Jadi sebenarnya bekerjanya berapa hari? Kalau berapa harinya sudah jelas ya Bapak Ibu, 1 hari, di hari ke-5 saja saat lab lapangan. Tapi haknya ini yang perlu ditanyakan gitu. Bagaimana cara transport ke lab lapangannya, atau misalnya periksanya di lab puskesmasnya Bapak Ibu semua bekerja gitu ya. Ya itu nggak perlu transport misalnya. Tetapi misalnya di luar jam kerja, ya itu mungkin perlu disepakati, misalnya gimana konsumsinya dan lain-lain. Itu perlu disepakati Bapak Ibu. Dan yang bisa saya informasikan untuk lab lapangan itu ada anggaran operasional. Nah, itu silahkan didiskusikan saja. Anggaran operasional itu posisinya nanti ada di masing-masing korwil. Jadi mungkin itu bisa digunakan, tapi diskusi saja dulu Bapak Ibu. Tuh, jadi karena terkait duit saya agak kurang berani nih ngomong, karena kebijakannya juga berbeda-beda di setiap provinsi. Tetapi kalau yang jelas yang saya bisa ungkapkan adalah Bapak Ibu akan menerima SKP. Kemudian yang jelas lagi, Bapak Ibu nanti akan ada surat tugas. Jadi mengenai surat penugasan itu clear, Bapak Ibu nanti semua dapat tugas dan akan diizinkan baik nanti oleh kepala puskesmasnya dan lain-lain. Itu tinggal menunggu saja suratnya itu sampai di kepala puskesmasnya Bapak Ibu. Jadi suratnya sudah dalam proses disebar gitu. Itu saja yang bisa saya informasikan Bapak Ibu. Gitu nggih Mbak Ibu Leni. Jadi mohon maaf untuk yang pertanyaan yang belum bisa dijawab. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada waktu 10 menit lagi. Tadi kan agak lambat ya mulainya, jadi ada waktu 10 menit lagi. Silahkan untuk bertanya, mumpung masih ada Pak Holi. Dua lagi. DPD Lampung, monggo silakan. Dengan Bapak siapa atau Ibu siapa? Lampung, Kak, Lampung. Lampung. Ya, silakan halo, Lampung. Ya, silakan Ibu. Mohon izin, maaf sebelumnya. Saya dari DPD Lampung, DPC Lampung Selatan, Iin Anggraini. Saya mau bertanya, Pak. Dalam satu rumah tangga itu kan biasanya responden ya, Pak ya, si pasien itu ada 5 misalkan. 5 responden. Nah, biasanya ada yang merantau atau kuliah, kos gitu kan, Pak. Nah, yang ada di rumah tangga itu. Terus yang ada di dalam rumah tangga itu hanya ada 3, ibu, bapak, dan 1 anak. Karena yang 2-nya mungkin mereka merantau gitu ya, Pak ya. Nah, apakah yang hanya responden 3 itu saja yang kita periksa dan di entry gitu datanya? Udah Pak, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggraini. Jadi izin menjawab ya Bu Ngurah. Silakan Pak, silakan. Ya.
ini Bu, jadi mengenai responden yang diperiksa itu nanti akan diminta datang oleh enumerator Bu ke lab lapangan. Jadi sebenarnya dalam hal ini Ibu tidak perlu khawatir atau berpusing ria ini berapa nih responden yang akan datang nih gitu. Jadi Bapak dan Ibu cukup standby saja di lab lapangan. Nanti respondennya akan diminta datang atau dijemput oleh enum penghubung tadi tuh, diantarkan oleh enum penghubung ke lab lapangan. Jadi kalau mengenai berapa orangnya, jadi clear-nya seperti ini Bu. Jadi nanti enum kan wawancara dulu nih Bu ke rumah. Misalnya dalam satu bangunan rumah mungkin ada lebih dari satu kakak, mungkin ada 2 kakak atau 3 kakak dalam satu rumah. Nah, itu mana yang diminta datang, itu nanti enum sudah punya teknisnya, caranya, atau memilihnya. Jadi misalnya, katakanlah dalam satu bangunan rumah ada 2 kakak, tetapi mereka sumber makannya, jadi sumber makannya itu satu dapur, istilahnya untuk uang makannya itu dari satu responden, dari satu kepala keluarga, maka 2 kakak itu dianggap semuanya satu rumah tangga, gitu, karena satu dapur gitu misalnya. Nah, semua dalam rumah itu adalah responden terpilih Bu, nanti akan diminta datang ke lab lapangan. Tetapi bila mana dalam satu bangunan rumah tadi katakanlah ada 2 kakak gitu, 2 kakak, nah tetapi biaya makannya sendiri-sendiri gitu misalnya, beda dapur jatuhnya. Jadi biaya makannya sendiri-sendiri, maka yang terpilih hanya salah satu kakaknya. Jadi tidak kedua kakaknya terpilih sebagai responden. Termasuk tadi misalnya ada pertanyaan Ibu, ada yang sedang merantau gitu ya. Ya, yang datang nanti yang hanya yang berhasil diwawancara saja Bu, yang berhasil ditemui. Jadi yang merantau itu tidak diminta datang untuk ke lab lapangan. Jadi yang berhasil diwawancara, diukur antropometrinya, tinggi badan dan berat badan, serta lingkar perut, lingkar lengan, tensinya, baru besoknya diminta datang ke lab lapangan untuk diperiksa gigi mulutnya Bu. Jadi nanti yang untuk responden yang datang itu akan dipilih oleh enumeratornya Bu. Jadi Ibu nggak perlu risau atau khawatir gitu. Begitu nggih Bu Anggraini dari di mana DPC Lampung. Silakan nih satu lagi nih dari Bu Endang dari Palu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, ini kan kebetulan daerah Sulawesi ya, itu ada juga daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana kalau ini masalah dana lagi? Kalau di daerah yang terpencil itu tidak ada yang mau ditugaskan, itu jalan keluarnya bagaimana, Pak? Apakah tidak diadakan pemeriksaan giginya atau bagaimana solusinya? Karena ini pasti menyangkut dana kan, sudah lokasinya terpencil, sulit terjangkau, tidak ada transport, tidak kita juga mau untuk apa ya, memaksa tidak mungkin, kita tidak mungkin itu. Sedangkan untuk asuransi juga tidak ada. Itu. Jadi bagaimana solusinya ini, Pak? Ibu Endang ya Bu. Udah Bu, pertanyaannya Bu. Hanya itu satu saja ya, Pak. Bu, ya? Gimana solusinya itu Pak? Apakah tidak kalau tidak ada yang mau tidak dilakukan pemeriksaan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaannya sangat mewakili sekali ya nih katanya nih, kata di room chat ada yang mewakili mengatakan demikian. Bu izin menjawab ya Bu Endang ya. Endang, mohon maaf nih agak sulit sekali ya saya harus menjawabnya, tetapi ini terkait manajemen soalnya, jadi bukan terkait alur biomedis dan lain-lain yang harus saya sampaikan pada materi ini, tetapi it's okay. Jadi gini Bu, jadi diperlukan koordinasi yang kuat Bu. Jadi misalnya kan toh misalnya daerah sulit nih Bu, daerah sulit. Kan memang nakes pendampingnya itu juga harus ke sana Bu. Jadi bukan hanya Ibu atau tim TGM sendiri yang harus ke sana. Jadi enumnya juga harus ke sana, nakes pendamping juga harus ke sana. Kalau memang daerah tersebut terpilih sebagai blok sensus, maka yang harus ke sana kan ada beberapa orang Bu. Ada beberapa tim gitu ya. Jadi Ibu bisa saja berkoordinasi dengan mereka
misalnya mohon maaf ke nakes pendamping, dokter atau perawat, karena kita nggak punya transport, bolehkah saya ikut ke sananya bersama-sama? Itu boleh Bu dikoordinasikan. Jadi Ibu nggak perlu keluar biaya sendiri, tetapi bersama-sama dengan yang sudah ada biayanya ke sana gitu. Jadi atau misalnya PJTKK-nya mau melakukan supervisi ke sana. Pak atau Ibu, kita boleh ikut ke sana karena Bapak kan akan supervisi ini ke sana. Karena kita nggak ada anggaran untuk transport, bolehkah kita ikut ke sananya? Nah, itu bisa saja koordinasi Bu. Jadi maksudnya jangan menyerah dulu nih Bu. Wah, ini Ibu sudah menyerah sebelum berperang nih. Persoalannya bukan seperti itu, Pak. Persoalannya Iya, iya, iya. TGM-nya yang tidak bersedia, itu bagaimana? Iya, saya paham nih Bu. Aduh, saya sulit menjawabnya. Tapi gini Bu, kalau misalnya TGM-nya tidak bersedia, nah ini bertanyanya bukan ke kami Bu, tapi ke Pak Deru deh, atau ke Ibu Ketum gitu, Ibu Ketua Umum dari TGM-nya Bu. Ini gimana? Apakah dicarikan solusi yang lain, misalnya impor dari lokasi lain, atau dicari TGM yang lebih yang mungkin masih energik baru lulus gitu, atau apa gimana gitu mungkin. Ya, ini mungkin Ibu bertanyanya kalau hal ini ke Pak Deru atau Ibu Ketum nih. Jadi saya lupa lagi namanya Ibu Ketumnya siapa ya. Bu Epi, Pak. Bu Epi Nopia. Siapa? Bu Epi Nopia. Iya. Jadi Ibu bisa tanya tuh ke Bu Evi, Bu, bolehkah kita diskusi gitu misalnya, tampaknya tidak ada TGM yang bersedia ke blok sensus tertentu gitu. Nah, itu mohon solusinya, apakah kita impor dari TGM terdekat dari provinsi itu gitu misalnya, atau kabupaten itu gitu misalnya. Itu bisa diinformasikan Bu. Nah, mengenai ada tidaknya pemeriksaan gigi mulut, kalau misalnya daerahnya sangat sulit, contoh ambil contoh misalnya salah satu daerah di Indonesia, sebut saja Yahukimo gitu, di Papua misalnya Yahukimo, ternyata di situ situasinya rawan konflik, itu daerah konflik, daerah tembak-tembakan gitu misalnya. Nah, itu akan membahayakan petugas untuk melakukan pengambilan sampel di sana. Nah, itu bisa disampaikan ke kami, misalnya daerah konflik, nanti akan dicarikan BS pengganti, jadi blok sensusnya diganti, Bapak Ibu. Nah, itu mekanisme itu bisa saja terjadi, bila mana memang ada keterangan ke kami, berupa surat dan lain-lain resmi, gitu ya, bahwa daerah tersebut daerah konflik misalnya, atau daerah tersebut sudah tidak ada, bisa saja di daerahnya sudah digusur menjadi jalan tol. Nah, itu boleh saja diinformasikan ke kami, nanti kita akan carikan blok sensus pengganti. Atau di Kalimantan kemarin ada daerah blok sensus terpilih tapi terbakar. Jadi menyedihkan sekali, satu lokasinya terbakar. Nah, itu bisa diajukan ke kami untuk dipilihkan blok sensus pengganti, Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme tersebut. Misalnya tidak ada TGM dan lain-lain, itu bisa diganti gitu. Ini maksudnya gimana dari DPCS ya? Ya, medis disurati Dinkes, kami dari TGM yang menyurati, sepertinya kami yang menawarkan diri. Oh enggak Bapak Ibu, jadi sebenarnya kami menyambut baik nih Bapak Ibu TGM bisa join di SKI, sehingga datanya itu jadi lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi ada need di sini, ada saling membutuhkan. Jadi bukan salah satu pihak saja Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya kita saling membutuhkan Bapak Ibu. Jadi kita butuh data gigi mulut, ini bisa dihasilkan dari keterlibatan PT TGM. Nah, PT TGM sendiri, TGMI ini juga bisa mendapatkan perhatian nih Bapak Ibu semua gitu, misalnya mungkin dalam kebijakan ke depan dan lain-lainnya, ini semua saling membutuhkan. Nanti laporan hasil SKI-nya ini akan kita sebutkan bahwa data data yang diperoleh dikumpulkan oleh tim Gigi Mulut Indonesia. Nah, gitu-gitu. Nah, itu semua saling butuh Bapak Ibu. Jadi tidak ada salah satu pihak Bapak Ibu. Nah, mengenai anggaran, ini Pak, mengapa kami tidak dianggarkan seperti biomedis yang lain? Tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu,
di awal dari pertanyaan Mbak Ibu Fitriani ya, dari DPD Bangka Belitung. Tadi saya sampaikan dari awal, Bu, desain awalnya ini gigi ini diambil alih oleh PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, di mana mereka support semua anggarannya. Nah, karena mereka support semua anggarannya, kami tidak menganggarkan karena tidak boleh satu orang itu terima double anggaran. Jadi kita tidak menganggarkan untuk pemeriksaan gigi awal mulanya. Jadi semuanya itu ditanggung oleh PDGI. Nah, pada satu kesempatan PDGI mengundurkan diri, Bapak Ibu. Mengundurkan diri karena sesuatu dan hal yang kami tidak bisa sampaikan di ruang publik. Jadi PDGI mengundurkan diri. Nah, karena PDGI mengundurkan diri, maka ya sudah, kita hampir tidak bisa mengumpulkan data kesehatan gigi mulut dari lab lapangan. Tetapi ternyata ada PT GMI nih yang menawarkan diri untuk bergabung. Ditawarkan oleh Pak Deru dan Bu Evi tadi. Kemudian terjadi pembicaraan dan akhirnya jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita tim biomedis mendapatkan tambahan tim dari tenaga TGM gitu, Bapak Ibu. Tuh. Kalau yang sudah jelas pasti dapat SKP, Bapak Ibu. Kalau SKP itu jelas dan itu SKP-nya dihitungnya besar, Bapak Ibu. Jadi kemarin itu hasil diskusi kami dengan Pak Deru, dengan Bu Evi, dapat SKP-nya dihitung sebagai SKP pelatihan itu berapa banyak kalau nggak salah itu. Terus kemudian ada SKP sebagai kegiatan aksos apa ya. Kemudian karena mau ulang tahun PT GMI juga nanti ada tambahan lagi SKP kalau nggak salah tadi itu. Itu ada beberapa SKP Bapak Ibu yang akan didapatkan itu. Kalau itu clear Bapak Ibu pasti dapat itu. Tuh Bapak Ibu TGM. Nah, kalau mengenai pembiayaan jatuhnya cost sharing saja, Bu. Jadi misalnya transport ya cost sharing sama mungkin nakes pendamping, atau kalau kesulitan ya pilih saja BS-nya di tempat Bapak Ibu bekerja, blok sensusnya di Paskes Bapak Ibu bekerja. Nah, itu lebih mudah mungkin lebih ekonomis dalam hal transport. Nggak apa-apa, Bu, jadi tempat curhat. Ini sama, Bu, semua PJ Biomedis juga menanyakan ke tim teknis. Sebenarnya sama, Bu. Ketika saya mempresentasikan bahwa tenaga medis nakes pendamping itu dapat sesuatu, kita semua miris, Bu, ini gimana caranya ngasih hal yang sama ke teman-teman TGM, itu sama, Bu. Rasanya sama, semangatnya sama, di kita juga sama. Di saya juga ketika tim TGM bergabung, sama, Bu, semua tim teknis pikirannya, gimana ya caranya supaya TGM dapat sesuatu gitu. Tapi Pak Holi, iya, Bu, silakan. Ini waktu sudah habis ya. Baik, Bu. Waduh, terima kasih banyak. Ini semua yang pengetahuan yang sudah diberikan kepada peserta. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua bermanfaat, baik itu untuk enumerator maupun eksaminator. Oke. Matur nuwun Pak Holi. Bu, satu ya, Bu, saya closing statement ya, Bu, boleh ya, Bu? Oh, nggih. Bapak Ibu semua, jadi mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang belum bisa terselesaikan, mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang lain, Bapak Ibu. Mungkin ada jalan yang lain. Untuk semuanya, Bapak Ibu, semua yang dari saya, semoga apa yang dikerjakan Bapak Ibu menjadi amal ibadah di kemudian hari, dihitung sebagai ibadah, karena akan menghasilkan data untuk seluruh rakyat Indonesia, dan kalau dipakai buat kebijakan, semoga itu amal ibadahnya mengalir terus sampai kapanpun, Bapak Ibu semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim biomedis bersedia bersama-sama lah, bekerja sama, kita berkoordinasi. Kita juga tidak menutup diri, Bapak Ibu semua. Apa yang bisa kita gunakan sama-sama, ya ayo kita sama-sama mengumpulkan data SPI, Bapak Ibu semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga tadi saya terlambat untuk bergabung. Itu saja dari kami. Selamat melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih, Bu. Bu Murah. Terima kasih Pak Holi. Terima kasih Pak Holi. Ilmunya semoga bermanfaat bagi kami semua.
Makasih Bu Endang. Terima kasih Pak. Baik, Mbak Endang, bagaimana